Halo, saatnya komputer akuntansi ya. Kalau semester-semester lalu kita pernah belajar akuntansi mungkin di semester 1 atau semester 2. Kita belajar akuntansi secara manual, mulai dari input jurnal, posting buku besar, sampai dengan buat jurnal balik. Itu secara manual, tapi sekarang kita bakal belajar secara komputerisasinya. Nah, apa sih software yang bakal kita pakai untuk komputer akuntansi ini? Software yang kita pakai adalah Mayop atau Mind Your Own Business. Jadi katanya Mayop ini merupakan salah satu software akuntansi yang digunakan untuk mempermudah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Mayop ini didirikan oleh Christopher Lee dan tim pengembang di Delaware Incorporated pada tahun 1980-an. Tapi Mayop ini dimulai di Australia pada tahun 1991. Lalu apa aja sih kelebihan penggunaan Mayop ini? Kenapa kita harus pakai Mayop? Katanya kelebihannya adalah sistem pembukuan terintegrasi. Jadi Mayop ini mempermudah proses administrasi, fungsi-fungsi buku besar, keuangan pembelian, penjualan, persediaan, dan pengelolaan relasi, dimulai dari proses input dokumen dasar sampai dengan proses pelaporan. Jadi, kalau misalnya kita klik satu, udah langsung ke semuanya. Kalau kita catat penjualan, udah langsung bikin laporan keuangan secara langsung. Gitu, nggak satu-satu. Nah, ini ada otomatisasi pembukuan. Katanya, Mayop ini memiliki banyak fungsi yang dapat diatur untuk mempermudah penggunaan. Salah satunya adalah otomatisasi proses pembukuan dengan menggunakan link account. Jadi, link account ini akan mengambil alih proses pembukuan mulai dari proses penjurnalan, posting sampai dengan penyusunan laporan, dan proses analisa bahkan fungsi pengendalian operasional. Jadi karena ada otomatisasi pembukuan, nggak usah lagi bikin jurnal, tapi kita tinggal input aja. Kalau tinggal input langsung bisa bikin laporan keuangan. Kayak gitu. Jadi mudah banget kan? Lalu Mayop ini juga terintegrasi dengan Microsoft Office. Jadi datanya bisa dikonversi ke Microsoft Excel atau bisa juga ke format HTML untuk pengiriman yang lebih mudah melalui internet. Lalu juga bisa ke Microsoft Word untuk pencetakan surat atau mail merge-nya. Lalu didukung juga penggunaannya secara multi-user. Multi-user ini maksudnya adalah bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna. Jadi bisa digunakan oleh 2 orang, 3 orang, atau lebih. Kayak gitu. Jadi nggak cuman accounting aja yang sebagai usernya atau sebagai penggunanya, tapi mungkin manajer keuangan pun bisa lihat Mayopnya, bisa input Mayopnya, seperti itu. Jadi nggak cuma satu orang, tapi bisa lebih dari satu orang. Cuma versi yang saya bagikan, versi software yang saya bagikan itu hanya bisa digunakan untuk satu user karena adalah versi untuk pendidikan gitu. Lalu terakhir, bisa eksplorasi database yang maksimal. Jadi dengan mode-mode analisa pencarian transaksi, tugas, dan fungsi laporan dengan fungsi filtering dan designing. Jadi Mayop memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk mengeksplorasi database dan menampilkan beragam format seperti laporan, form faktur, analisa grafis, bisa juga loh analisa grafis. Jadi
mungkin bisa bikin tren kali ya, tren penjualan. Misalkan tren penjualan dari tahun ini sampai dengan tahun berapa, itu bisa kelihatan apakah naik atau turun, seperti itu. Oke. Selanjutnya, di sini ada file Word yang saya share. Ini tuh file Word mungkin seperti panduan kali ya, panduan untuk membuat file Mayop. Sebelum kita transaksi, kita buat file awalnya dulu seperti apa. Kalau misalkan kalian punya laptop, kalian bisa install file yang sudah saya share kayak gitu, dan bisa dikerjakan di rumah atau bisa dicoba di rumah. Nah, kita bakal coba buka Mayopnya dengan file Word yang sudah saya bagikan. Jadi di sini ada panduannya ya. Oke. Kalau sudah diinstal biasanya ada icon seperti ini, Mayop Premiere versi 9. Kita double klik. Lalu karena kita baru bikin file baru perusahaan, kita klik create. Kalau open ini adalah untuk file yang sebelumnya sudah dibuat. Oke. Karena kita baru bikin filenya, berarti kita klik create. Lalu setelah itu introduction-nya next. Nah, serial number. Di sini kita isi serial number yang ada di Word. Di sini. Terus kita isi company name-nya. Company name-nya ini adalah Indo Piranti, PT Indo Piranti. Company no-nya nggak usah kalau nggak disuruh, tapi kalau di sini ada 001. VAT no-nya juga nggak usah kalau nggak disuruh. Oke, address-nya adalah Jalan Pasundan, nomor 33, Bogor. Tulis phone number, fax number, email address kalau dibutuhkan. Setelah diisi, kita pilih next. Nah, untuk current financial year adalah 2007. Last month of financial year-nya Desember. Lalu conversion month-nya adalah kita tulis aja Januari. Di sini di contoh soal Januari karena bulan konversinya itu adalah bulan Januari. Maksudnya apa sih? Apakah bulan mulainya? Apakah bulan pembuatan filenya di Januari? Bukan. Tapi bulan pada saat konversi file Mayopnya ini di bulan Januari. Jadi pada saat Mayopnya ini digunakan ini bulan Januari gitu. Jadi kalian sebetulnya bisa isi Februari, Maret atau bulan lainnya sesuai dengan bulan pada saat digunakannya atau dikonversi akuntansinya ini atau laporannya ini. Kebetulan di sini adalah bulan konversinya Januari. Terus
Number of accounting periodnya adalah 13. Kita pilihnya 13. Kenapa? Kenapa bukan 12? Kan 12 bulan 1 tahun. Tapi gini, kita pakai 13 karena 12-nya itu adalah penjurnalannya selama 1 tahun. 1 bulannya itu dianggap sebagai record adjustment-nya atau mencatat penyesuaian, jurnal penyesuaian seperti itu. Jadi kita pilihnya 13 aja ya. Lalu next lagi. Nah, ini buat account list-nya kita maunya apa sih? Kita maunya adalah kalau ini I would like to start with one of the list provided by Mayo Primer. Jadi ini account list-nya udah dibuatin sama Mayopnya. Lalu kalau misalkan yang ini, I would like to import a list of account provided by my accountant. Jadi dia, saya akan mengimport akun-akun dari si akuntingnya, gitu. Terus kalau yang ketiga, saya akan membuat akun list sendiri. Jadi kalau ini dari Mayopnya, ini bikin atau import dari akuntannya atau accountingnya. Kalau yang ketiga ini benar-benar bikin dari awal gitu. Tapi kita lihat di ininya. Nah, ini sarannya adalah I would like to import a list of account profile. Kita yang klik yang kedua, lalu next. Lalu ini create company file-nya maunya di mana? Kalau ini adanya di C, lalu di Premiere 9. Nah, dan ini adalah nama filenya gitu. Jadi ini kebetulan di C. Tapi kalau misalkan saya nggak mau di C di mana, ya udah di change aja. Saya mau taruhnya di mana ya? Saya mau disimpannya adalah di bahan ngajar di Mayop. Oke. Pilih save. Kalau udah dapet tempat untuk simpan filenya. Nah, jadi saya bakal simpan di D. Next. Oke. Kalau udah, berarti ini kita udah bikin filenya. Lalu kita pilih Command Center. Nah, abis ini kita ngapain sih? Pertama-tama kita bikin chart of account-nya. Ini tuh chart of account itu kayak akun-akun awal. Akun-akun awalnya apa aja? Akun-akun yang bakal kita butuhin selama transaksi. Di sini ada balance-nya. Ini balance-nya itu dapat mungkin dari tahun lalu. Karena ini tahunnya nggak dimulai dari sekarang, berarti ini sudah didirikan si perusahaannya gitu, dan baru menggunakan Mayop. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Lalu kita bikin chart of account-nya. Chart of account-nya di mana? Di Command Center, di account list, di account list. Nah, ini adalah yang sudah dibuat sama Mayop. Jadi ini adalah akun awal Mayopnya, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi
kita bakal buat akunnya. Caranya adalah karena ini nggak kita butuhkan, tapi kita biarin aja. Nanti kita bikin yang baru dulu. Lalu di sini ada linknya checklist. Berarti ini sudah dibuat link sama Mayop. Dibuat kalau misalkan kita sudah menjurnal penjualan, nanti bakal ngelink kemana. Pembelian kita bakal ngelink kemana. Seperti itu. Tapi nanti kita bakal kita edit ulang. Cuman kalau misalkan sudah ngelink kayak gini, ini nggak akan bisa dihapus. Jadi biarin aja dulu sampai kita selesai bikin akunnya, kita selesai ngelink semua akunnya, baru kita pindahkan linknya ini. Oke? Nah, dari sini kita bikin Aktiva lancar sampai dengan seterusnya. Oke, kita bikin yang ini dulu, Aktiva. Caranya adalah oh ya, karena ini sudah dibuatin ternyata. Aktiva ini nomornya udah dibuatin, berarti kita tinggal edit aja. Editnya caranya adalah kita kesini dulu. Aset ini kita ganti namanya Aktiva. Edit namanya Aktiva. Oke. Nah, sudah keganti. Selanjutnya oke, kita kecilin dulu. Selanjutnya kita bikin ini Aktiva lancar, caranya adalah new. Lalu account type-nya adalah aset. Lalu pilih 100. Akunnya Aktiva lancar. Kita pilihnya account type-nya adalah other current asset. Kenapa other current asset? Karena ini adalah aset lancar, berarti kita masuknya ke current asset. Oke, opening balance-nya belum ada, nggak usah dulu. Lalu ini ada header account, ada detail account. Header account ini adalah akun kepala. Jadi Aktiva lancar ini bakal mengepalain kas sampai dengan persediaan dagangan. Oke. Type account-nya adalah langsung aset. Kalau dipakai header. Oke, kita klik oke. Lalu untuk kas, ini bukan header ya, tapi detail account. Jadi account type-nya adalah bank. Numbernya masukin, account name-nya kas. Opening balance-nya gimana? Opening balance-nya biarin aja dulu, nanti kita belakangan untuk input opening balance-nya. Ini detail ya, karena di sini nggak ada header. Jadi tidak mengepalai apapun si kasnya ini. Bukan akun kepala. Oke. Sampai di sini kita akan buat ini semua sampai dengan bawah.
sampai dengan biaya lain di luar usaha. Kalian masukkan account type-nya sesuai dengan yang ada di sini. Dan header sesuai yang ada di sini. Oke, kalau sudah semuanya dibuat, ini berdasarkan ini ya. Kalau sekali lagi untuk akun yang nggak dibutuhkan nanti aja belakangan kita hapus. Terus di sini ada yang namanya up, down. Lalu di sini ada level 1, level 2, level 3. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Jadi level 1 ini adalah level 1 ini. Ini level 2. Ini level 3, level 4. Jadi semakin menjorok, dia levelnya semakin besar. Seperti itu. Oke, di sini berarti Aktiva ini 1000, dia adalah level 1. Cek account di sini dia level 2 sampai dengan Aktiva lancar level 2. Kas sampai dengan persediaan dagang adalah level 3. Seperti itu. Nah, tapi gimana caranya untuk rubah level? Rubah level dia ada di up sama down. Kalau ini misalkan kasnya ada di level 3 berarti bener dong. Nah, kalau misalkan kasnya pengen di level 2, berarti tinggal di up gini. Lalu, kalau misalkan dia mau di level 3, berarti tinggal down. Nah, ini geser down. Ini juga down. Maksudnya apa sih? Ini tuh, up and down ini adalah sub akun. Jadi, seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, jadi yang ini kas sampai dengan persediaan dagang merupakan sub akun dari Aktiva lancar. Begitu. Ini juga Aktiva tetap, peralatan usaha sama kendaraan adalah sub akun dari Aktiva tetap. Sedangkan peralatan usaha ini yang 2101 sama akumulasi penyusutan peralatan usaha merupakan sub akun dari peralatan usaha. Seperti itu. Itu adalah gunanya level-level yang ada di sini. Gitu. Oke, jangan lupa kalau misalkan kita pilih new untuk bikin akun baru, ini akun type-nya ini akan ngerubah depannya, akan ngerubah kode depannya, karena biasanya kalau aset dia kodenya adalah 1, kode depannya. Liability kodenya adalah 2, equity 3, seperti itu. Jadi beda-beda setiap akunnya. Oke. Setelah itu kita kemana ya? Setelah bikin akun, kita close aja. Nah, setelah itu kita bikin tax code atau kode pajak. Di sini ada tax code NT atau non-tax, berarti tidak kena pajak. Kalau kita bikin PPN, di sini tax code-nya atau mau VAT terserah. Ini cuma tax code, jadi tax code kalian bisa apa aja. Biasanya adalah kalau NT itu non-tax, tidak kena pajak. Kalau PPN atau bisa juga VAT itu adalah pajak pertambahan nilai. Oke, kita coba bikin text code-nya di list.
lalu text codes di sini. Lalu karena ini sudah ternyata ya sudah dibikinin, kita edit aja, kita tinggal edit karena udah dibikinin. Kecuali kalau belum dibikin, kita bikin new, text code-nya apa, deskripsinya apa, terus tipe teksnya apa. Tapi karena ini udah dibikinin, berarti kita tinggal edit aja. Non-taxable atau NT. Lalu di sini udah ada text, sales text, rate-nya 0, karena dia nggak kena teks, berarti rate-nya adalah 0%. Lalu, kita linkkan ke text collect. Itu tuh maksudnya link account kita bikin kalau misalkan kena pajak, bakal ke akun mana sih? Kita cari ke PPN keluaran. Berarti di sini use account. Ini nggak usah. Oke, kita klik oke. Untuk ini VAT, value edit text, ini pakai bahasa Inggris, ini pakai bahasa Indonesia, bedanya itu aja. Kita edit aja. Kode teksnya kita ganti jadi PPN. Description-nya jadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya pasti PPN 10% dong, kita tulis 10%. Gitu. Nah, di sini text collect-nya adalah link akunnya apa? Kalau misalkan kita ambil teksnya, berarti ke PPN keluaran. Ini pada saat kita mungut PPN, berarti kan masuknya ke PPN keluaran. Mungut PPN itu ketika apa? Ketika penjualan, gitu. Tapi kalau misalkan kita pada saat membayar PPN, berarti pada saat pembelian. Makanya masuknya ke PPN masukan. Kita cari PPN masukannya ada di mana? Ada di sini. Use account. Ini hilangin aja. Nih. Saya ulangi, berarti kalau misalnya text collect itu adalah ketika kita mengambil PPN-nya atau memungut PPN-nya, berarti PPN pengeluaran. Kalau text paid, pada saat kita bayar PPN, berarti pada saat pembelian, berarti masuknya ke PPN masukan. Kita klik OK. Nah, ini nggak dipakai. Kalau nggak dipakai, dibiarin aja. Oke, setelah itu kita close. Lalu selanjutnya kita membuat mata uang asing. Nah, berarti kita ada mata uangnya ada dua nih. Ada rupiah sama USD. Gimana caranya? Caranya untuk menyiapkan multiple currency atau banyak mata uangnya, kita pilih ke setup, lalu preference. Setelah itu kita pilih sistem, ini sistem. Lalu kita tulis ideal in multiple currency. Bukan tulis ya, kita klik aja. Oke, ini kita okein aja karena kita bakal menyiapkan data secara multiple currency. Oke. Setelah itu kita bakal edit mata uangnya.
Caranya adalah list, lalu ke currencies. Nah, di sini baru ada dolar. Berarti kita harus bikin dua dong, rupiah sama dolar. Kita pilih new untuk mata uang lokal, rupiah. Atau boleh langsung diedit di sini karena di sini udah ada lokal. Currency code-nya adalah IDR. Currency name-nya adalah Indonesian Rupiah. Exchange rate-nya 1, currency simbolnya RP. Setelah itu, kita klik OK aja. Nah, jadi mata uang lokal kita adalah rupiah. Lalu, kita bikin mata uang baru, new. Lalu, currency code-nya adalah USD. US dollar untuk currency name-nya. Exchange rate-nya adalah berapa ribu kalau misalkan nilai tukarnya di sini ada 9.100 ya. Setelah itu currency simbolnya adalah dolar. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita close aja. Oke, setelah kita bikin multiple currency, kita harus mengubah akun yang ada sesuai dengan mata uangnya. Di dalam contoh ini, kita akan merubah mata uang untuk akun Panin Bank USD. Tadi kan akun listnya ada Panin Bank USD ya di sini. Terus di sini juga ada hutang dagang USD. Nah, kita harus sesuaikan itu. Sesuaikan dengan mata uang yang tadi kita udah buat. Caranya adalah edit. Sorry, bukan edit di sini ya, tapi editnya di sini, di Panin Bank USD. Caranya adalah edit yang di sini, lalu editnya detail, lalu pilih currency-nya. Kalau tadi kan masih Indonesian Rupiah lokal, kita harus pilih yang USD. Use currency. Oke aja. Ini adalah currency exchange account-nya. Jadi kalau misalkan dia mata uang tukarnya, dia linknya adalah ini. Oke. Sudah, kita udah bikin akun Panin Bank. Lalu kita pilih yang hutang dagang USD. Kita edit lagi. Detail. Lalu DR-nya
adalah USD. Oke. Nah, berarti nanti akan ngelink ke hutang dagang USD exchange. Kita klik OK. Dan sudah selesai untuk link account hutang dagang. Setelah itu, kita bikin link account untuk mata uang asing si USD-nya. Kita akan menyesuaikan akun-akun mata uang asing. Langkah selanjutnya untuk membuat link account-nya adalah ke list, currency, terus US dollar-nya, kita edit. Terus klik ini. Kita pastikan bahwa ini adalah receivable account-nya. Sheet receivable account-nya, lalu isi bank account for customer receive-nya adalah Panin Bank USD. Karena pada saat kita menerima pembayaran dari customer, masuknya ke Panin Bank USD gitu. Lalu kalau misalkan untuk payable account-nya, untuk pada saat pembayaran hutangnya, berarti kita bayar bill pakainya adalah hutang dagang. Oke. Lalu bank account for paying bill-nya adalah Panin Bank juga. Oke, sudah. Lalu klik OK. Lalu close. Sudah membuat multiple currency-nya, lalu kita ke setup link account. Nah, di sini maksudnya setup link account ini adalah kita mengelingkan akun-akunnya. Jadi kalau misalkan kita bikin record jurnal penjualan, kita masuknya kemana penjualannya? Berarti kan kalau misalkan penjualan ada sales, ada PPN keluaran, lalu kalau misalkan kredit ada account receivable, seperti itu. Nah, gimana caranya supaya pas kita nge-record langsung nge-link jurnal-jurnal tersebut? Ya berarti kita pakai setting up link account. Nah, di sini dalam MyOp ada beberapa akun yang saling terkait atau link agar saat terjadi transaksi jurnal yang terbentuk sesuai dengan akun-akun yang saling terkait seperti yang sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya tinggal nge-record aja atau nginput itu jurnal-jurnalnya sudah langsung terhubung. Jadi nggak perlu bikin jurnal-jurnal lagi. Nah, cara men-setting link account sebagai berikut. Klik Setup, pilih link account. Lalu, kita sesuaikan link account ini untuk banking account, sales account, purchase account, seperti yang di bawah ini. Nah, ini berarti akun laba ditahan, laba tahun ini, historical balancing, cash, laba atau rugi kurs, dia masuknya jenis link account and banking link account. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini. Equity account for
historical balancing ini, berarti kita harus ke historical balancing yang ini. Oke. Kebetulan ini kodenya salah ya, nanti kita bakal benerin. Lalu bank account for undeposit fund maksudnya adalah cash use account. Oke, diganti. Terus account untuk laba rugi kursnya, berarti kita pilih laba atau rugi kurs. Mana laba rugi kurs? Ini. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, laba ditahan, laba tahun ini. Ini. Oke, tadi kan ada nomor account yang nggak sesuai ya, yang tadi salah input. Kita ke setup untuk editnya ya, untuk edit accountnya, setup, isi setup assistant, account, list account. Nah, kita rubah. Nah, current year earning, kita edit aja. Berarti kan laba tahun ini. Laba tahun ini. Oke. Lalu historical balancing. Kita edit ininya, account number-nya. Oke. Ini udah sama. Oke. Kita close aja. Itu untuk mengedit account list yang tadi udah kita input tapi salah. Lalu kita ke sini, sales link account, ke setup, link account, sales. Nah, pilih piutang dagang untuk asset account for tracking receivable. Maksudnya adalah ketika terjadi piutang, harus ke akun piutang dagang. Lalu ketika kita menerima uang dari customer atau customer receive ke bank akun, berarti harus ke bank dong. Di sini ada bank Mandiri, kita use account. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke setup lagi. Purchase account. Nah, ketika ada tracking payable atau hutang, berarti langsungnya ke hutang dagang. Mana hutang dagang? Lalu ketika kita bayar atau paying bill pakai bank account adalah ke bank. Oke. Nah, kalau kalian mengklik ini berarti untuk untuk beban angkut. Terus kalau misalkan ada diskon gimana nih? Ada diskon. Berarti kita klik yang ini, I track deposit paid for supplier. Uang muka. Untuk uang depositnya. Berarti uang muka pembelian. Kalau diskon yang tadi, berarti yang ini. Kalau ada diskon, berarti masuknya ke potongan pembelian.
Oh iya, tadi ada yang ketinggalan, adalah di sales account-nya ya. Nah, ini potongan penjualan sama uang muka penjualannya belum kan? Berarti kalau misalkan kita pakai uang muka atau deposit collect from customer, masuknya adalah ke uang muka penjualan. Mana uang muka penjualan? Use account. Terus kalau misalkan beri diskon, kita ngasih diskon, ini klik aja. Masuknya adalah ke potongan penjualan. Kalau kita ngasih diskon penjualan berarti masuknya ke potongan penjualan. Oke, seperti itu. Oke, kita sudahi dulu untuk pertemuan pertamanya sampai dengan setting link account. Berarti kalau misalnya kita udah input untuk penjualan, input pembelian, itu udah langsung nge-link semua. Bahkan ketika kita bayar atau menerima uang dari customer, kita udah melingkan yang dari sini. Perlu di-save kah? Nggak usah di-save. Ini sudah langsung save. Kecuali kalau misalkan software akuntansi seperti Accurate itu harus perlu di-save. Tapi kalau Mayop ini, dia langsung nge-save sendiri. Seperti itu. Kalau sudah, kita exit aja. Oke. This company file has never been backup. Jadi dia nggak akan nge-backup. Oke. Kita yes. Atau di no juga boleh. Kalau dia nggak mau backup. Selesai.